Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Dwi Jayanti, NPM 22130 22049 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul tentang sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia. Sering kita ketahui, pada dasarnya manusia itu sering berolahraga. Nah, setelah kita berolahraga, tubuh pasti mengeluarkan keringat. Mengapa demikian? Hal ini terjadi agar terhindar dari zat-zat yang dapat meracuni tubuh kita. Zat-zat beracun tersebut merupakan sisa metabolisme yang sudah tidak berguna lagi bagi tubuh. Proses mengeluarkan zat-zat beracun ini yang biasanya disebut dengan ekskresi. Lalu, bagian tubuh mana sajakah yang akan mengalami proses ekskresi ini? Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Sisa-sisa metabolisme ini biasanya berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau racun, sehingga jika tidak dikeluarkan, maka dapat menyebabkan terganggunya fungsi organ-organ di dalam tubuh. Organ-organ yang berperan dalam sistem ekskresi pada manusia meliputi kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Berikut ini adalah gambar sistem ekskresi pada manusia. Ginjal. Manusia sendiri itu memiliki dua buah ginjal atau renal yang letaknya di dalam rongga perut bagian belakang. Ginjal memiliki fungsi sebagai penyaring darah dan juga menghasilkan urin. Zat-zat yang disaring di dalam ginjal diantaranya adalah air, garam, amonia, dan urea. Ginjal memiliki bentuk yang mirip dengan biji kacang merah. Bagian terkecil dalam ginjal yakni nefron atau alat penyaring. Salah satu fungsi ginjal yakni adalah sebagai pembentuk atau penghasil urin. Berikut merupakan beberapa tahapan dalam proses pembentukan urin. Yang pertama itu adalah filtrasi atau penyaringan. Di dalam glomerulus darah disaring dan akhirnya terbentuk urin primer. Urin ini mengandung zat-zat yang masih berguna bagi tubuh seperti glukosa, air, garam, dan asam amino. Yang kedua itu ada reabsorpsi atau penyerapan kembali. Zat-zat yang masih berguna bagi tubuh akan diserap kembali di tubulus contorulus proksimal hingga terbentuklah urin sekunder. Dan yang ketiga itu ada argumentasi. Yang ketiga itu ada augmentasi atau penambahan zat. Urin sekunder tersebut kemudian ditambahkan zat-zat yang sudah tidak bermanfaat lagi oleh tubuh, sehingga akhirnya terbentuklah urin sejati. Kemudian urin sejati akan dihasilkan ke tubulus pengumpul atau pelvis, yang selanjutnya akan dialirkan ke kandung kemih atau vesica urinaria dan dikeluarkan melalui uretra. Proses augmentasi berlangsung pada bagian tubulus contortus distae. Ginjal dapat mengalami beberapa gangguan dan kelainan, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada uremia atau tertimbunnya urea dalam darah sehingga mengakibatkan keracunan. Yang kedua itu ada albuminuria, yaitu urin mengandung albumin karena adanya kerusakan glomerulus capsula Bowman sehingga proses filtrasi tidak berjalan dengan sempurna. Yang ketiga itu ada kelainan nefritis atau gangguan pada ginjal dikarenakan infeksi bakteri sehingga darah masuk ke dalam urin. Selanjutnya yang B itu bisa kita lihat ada kulit. Kulit atau integumen merupakan lapisan terluar dari permukaan tubuh. Kulit merupakan salah satu alat indera yang berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh dan juga alat pengeluaran. Kulit mengeluarkan sisa metabolisme yang berupa keringat. Zat-zat yang dikeluarkan bersamaan dengan keringat
yakni air, garam, dan urea. Kulit juga memiliki fungsi sebagai perlindungan terhadap gesekan, kuman, sinar matahari, suhu, serta bahan-bahan kimia. Kulit terbagi atas beberapa bagian, yakni epidermis, dermis, dan hypodermis. Selanjutnya yang C atau yang ketiga itu ada paru-paru. Paru-paru atau pulmo berfungsi untuk melakukan respirasi atau pernapasan. Udara masuk ke dalam tubuh manusia melalui sistem pernapasan. Saluran pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Paru-paru juga berperan sebagai alat ekskresi karena hasil respirasi yang dihasilkan berupa CO2 dan uap air. Adapun beberapa penyakit pada paru-paru yakni pleuritis, emfisema, dan yang terakhir itu ada kanker paru-paru. Bisa kita lihat itu ada gambar yang terakhir, itu ada hati. Hati atau yang sering disebut dengan hepar, yakni organ yang terletak di dalam rongga perut sebelah kanan. Di dalam hati terjadi proses perombakan protein. Dalam proses tersebut akan dihasilkan urea. Selain urea, hati juga menghasilkan empedu dan bilirubin. Bilirubin ini sendiri berfungsi sebagai zat pemberi warna pada urin dan feses, yaitu berwarna kuning kecoklatan. Jika saluran empedu tersumbat, maka cairan empedu akan masuk ke dalam aliran darah sehingga darah dapat berubah warna menjadi kekuningan dan tampak pada kuku juga bola mata atau yang sering disebut dengan penyakit kuning. Adapun penyakit-penyakit yang terjadi pada hati itu ada, yang pertama ada sirosis dan yang kedua ada hepatitis. Oke, baiklah, sekian video presentasi singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.